Oke, kita semua pasti familiar ya sama yang namanya momen pembagian rapot di sekolah. Tapi hari ini kita mau lihat ritual ini dari kacamata yang beda banget. Gimana caranya mengubah momen yang seringnya tegang atau malah ngebosenin jadi sebuah dialog yang benar-benar memberdayakan. Yuk kita bedah sama-sama. Kita mulai dari pengalaman yang kayaknya hampir semua orang pernah rasain. Akhir semester tiba, sekolah mengundang orang tua buat datang ambil rapot. Sebuah ritual yang gitu-gitu aja dari dulu. Entah kita sebagai murid, orang tua, atau bahkan guru. Dan jujur aja, sering banget kita rasakan tuh gini. Sebuah momen yang harusnya penting, tapi kok rasanya hampa. Kurang dapet gitu. Datang, nunggu giliran dipanggil, selesai. Rasanya cuma kayak formalitas belaka. Bahkan saking cepatnya, kadang seluruh prosesnya itu nggak nyampai 5 menit. Bayangin, perkembangan seorang anak selama 1 semester penuh, bahkan 1 tahun penuh, dibahas dalam waktu sesingkat itu. Benar-benar cuma sekilas doang. Alurnya juga hampir selalu sama di mana-mana. Orang tua dipanggil satu-satu, guru kasih ringkasan super singkat. Rapot diserahkan, udah deh selesai. Prosesnya jadi transaksional banget. Lebih mirip serah terima dokumen daripada sebuah dialog yang membangun. Nah, di sini letak masalah utamanya. Momen ini harusnya bukan sekedar formalitas. Tahu nggak? Ini tuh sebuah peluang emas yang sering banget kita lewatkan. Begitu aja. Coba deh kita pikirkan bareng. Orang tua itu udah nyempetin waktu di tengah-tengah kesibukan mereka untuk datang ke sekolah. Kehadiran mereka itu kesempatan yang langkah banget buat membangun kemitraan yang kuat antara rumah dan sekolah. Sayang banget kan kalau cuma kita habiskan buat serah terima rapot doang. Pertanyaannya, jadi bagaimana cara kita mengubah ini? Gimana caranya pertemuan 5 menit yang terasa hampa itu bisa kita sulap menjadi momen yang benar-benar berisi, bermakna buat murid dan orang tua serta gurunya. Nah, jawabannya adalah pada sebuah pendekatan yang disebut konferensi 3 arah atau three-way conference. Ini bukan sekedar istilah keren, tapi ini benar-benar perubahan fundamental. Soal gimana seharusnya pertemuan rapot itu berjalan sederhananya gini. Ini adalah pertemuan yang melibatkan 3 pemain kunci, murid, guru, dan orang tua. Terus apa yang paling beda? Muridnya nggak lagi cuma jadi topik omongan, tapi justru dia yang jadi bintangnya, yang jadi pemimpin diskusi tentang proses belajarnya sendiri. Perbedaannya itu kerasa banget. Kalau di model lama, guru ngomong, orang tua dengerin muridnya, ya asip aja. Atau malah nggak ada di ruangan sama sekali. Nah, di konferensi 3 arah, perannya dibalik total. Murid yang memimpin cerita. Guru mendukung dengan data dan observasi. Dan orang tua terlibat aktif buat berdialog. Dinamikanya jadi hidup banget. Oke, kedengaran menarik ya. Terus, praktiknya gimana? Biar kebayang, yuk kita bedah peran spesifik dari masing-masing pihak yang terlibat. Di sini kita lihat bagaimana model ini benaran jadi nyata. Kuncinya semua dimulai dari si murid. Jadi sebelum konferensi mereka siap-siap dulu. Mereka milih karya terbaiknya. Mikirin, oh ini aku udah jago. Nah kalau yang ini aku masih belum belajar. Harus perlu belajar lagi. Terus mereka bikin target sendiri buat ke depannya. Ini tuh ngebangun rasa kepemilikan yang luar biasa atas proses belajar mereka. Peran guru juga berubah drastis. Dari yang tadinya penceramah, sekarang jadi fasilitator. Jadi guru nggak lagi dominan ngomong, tapi justru ngebantu murid nyusun ceritanya, nyiapin pertanyaan dan mancing diskusi. Dan yang paling penting, menciptakan suasana yang aman biar muridnya menjadi jujur soal pembelajarannya. Terus orang tua, perannya mereka adalah sebagai mitra. Tugas utamanya adalah mendengarkan cerita belajar anaknya, mengapresiasi proses dan usahanya, bukan cuma hasilnya. Terus nanya juga yang mendukung, bukan yang menginterogasi. Ini bukan ruang untuk menjudge, tapi ruang buat sama-sama cari yang terbaik untuk mendukung anak di rumah. Alur pertemuannya sendiri jadi lebih terstruktur. Biasanya butuh waktu sekitar 15 sampai 30 menit. Jadi dimulai dengan pembukaan singkat dari guru, terus momen utamanya murid presentasi. Setelah itu baru dialog 3 arah terjadi dan diakhiri dengan kesepakatan bersama. Jauh lebih berisi dan bermakna daripada 5 menit yang buru-buru. Nah, ini dia visualisasinya. Murid ada di tengah, memimpin percakapan. Guru dan orang tua ada di sana buat mendukung dan berdialog. Suasananya jadi sangat kolaboratif, bukan menghakimi sama sekali. Jadi pada intinya apa sih yang kita bicarakan di sini? Ini tuh lebih dari sekedar ganti mode pertemuan. Ini adalah perubahan cara pandang yang fundamental, sebuah pergeseran fokus. Yang penting banget, poin kuncinya adalah ini. Fokusnya itu bergeser dari yang tadinya cuma ngomongin angka dan nilai di masa lalu, sekarang fokusnya adalah ke proses, ke pertumbuhan, dan yang terpenting ke langkah-langkah nyata buat di masa depan. Pada akhirnya pertemuan rapot itu seharusnya bukan lagi cuma jadi ajang pengumuman, ini nilai anak Anda, tapi harusnya menjadi sebuah deklarasi bersama
Inilah perjalanan belajar anak kita. Inilah yang sudah berhasil ia tumbuhkan dan inilah yang akan kita dukung sama-sama ke depannya. Sebuah janji kemitraan untuk mendukung pertumbuhan anak.